Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 29 Juni tahun 2023. Besok adalah hari yang terakhir, tanggal 30 Juni. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai kita hari-hari, dipelihara sama Tuhan Yesus. Tuhan dia dari surga loh. Setiap Bapak Ibu bersama saya datang kepada Tuhan, Tuhan dia dari surga. Sebab Tuhan berfirman dalam Yesaya 45, tidak pernah sia-sia setiap kita anak Tuhan yang datang kepada Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin hari ini dari pagi kegiatan Bapak mungkin ada salah di hadapan Tuhan. Ampun. Kita datang kepada Yesus. Sebab tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Haleluya. Ini bangsa Israel. Ini suatu pembelajaran buat kita bersama. Banyak kenyataan yang baik dari bangsa Israel sampai detik ini. Manusia banyak jahat di hadapan Tuhan. Membuat hati Tuhan pedih. Karena mereka diciptakan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Bukan diciptakan untuk menyembah patung, menyembah dewa, nyakiti Tuhan. Bukan, patung bukan pencipta kita, dewa bukan pencipta kita. Pencipta kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tapi seringkali banyak manusia nyakiti hati Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan semua baik. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami akan sebuah puji-pujian. Tuhan Yesus selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dia lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Dia lupakan yang sudah. Amin. Sebab engkau sempurna Bapa. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Bapak Ibu, kita akui setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Setiap detik, setiap saat kita bisa rawan jatuh di dalam dosa. Inilah keadaan dunia. Tapi untuk besar kita punya Yesus yang maha baik. Dia memberikan kesempatan buat kita bertobat. Dia buka selalu tangannya untuk kita datang kembali sama Tuhan. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Dia lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tertulis dalam Alkitab, dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9, demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Haleluya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Haleluya. Tuhan
sudah dia tak bisa, dia ingat, tidak ingat, dia tak kami ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Besar kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Benar Bapa, ampuni segala dosa kami. Aku minta ampun segala kesalahanku Bapa, kekilafanku. Seringkali aku menyakiti hati Engkau. Ampun. Aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus, setia dan taat. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu, firman sumber kebenaran, firman-Mu kekudusan, firman-Mu mengajar kami, mengubahkan hidup kami Bapa, untuk kami selalu hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam hari ini tanggal 29 Juni 2023. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, terus makin bertambah. Biar linear pula dengan kedewasaan kita. Sungguh-sungguh kita mau menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Biarpun kita sudah menjadi anak Tuhan yang gak karu-karuan sudah. Banyak manusia yang bejat di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi untung besar kita punya Yesus yang luar biasa. Asal kita mau kembali sama Tuhan, asal kita sungguh-sungguh sadar dan bertobat. Seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku, sadar, berarti pengakuan itu sadar, disertai pertobatan Bapak Ibu. Bukan sadar mengaku tapi berdosa lagi, itu berarti mempermainkan Tuhan. Jangan kita menjadi anak yang tidak benar. Ya, Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita, asal kita mau sadar bertobat. Maka janji Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Yesus setia sama kita. Dia adil, arti adil. Pada waktu kita sadar bertobat, diampuni segala kesalahan kita. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa Yesus. Tidak boleh mempermainkan, ya, tapi tidak boleh mempermainkan saudara, ya.
Kalau sudah diampuni, terus banyak orang-orang mempermainkan Tuhan. Ya. Itu nipu Tuhan, bohong. Jangan mempermainkan Tuhan. Dosa itu, saudara, kalau dengan saja berbuat dosa, hati-hati, saudara. Ya, saya mau baca. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya ini. Kalau Tuhan sudah ampuni, wah mentang-mentang Tuhan baik terus kita berdosa. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati, jangan seperti Fir'aun. Fir'aun dikeraskan hatinya sama Tuhan karena dia mempermainkan Tuhan. Maka dibaca nih, saya mau baca. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah ini, setelah kita tahu, mengerti tentang kebenaran, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh menjadi saksi dusta, tidak boleh berselingkuh, tidak mulai melakukan dosa. Ya tahu tentang kebenaran, saudara. Bapak Ibu saya sudah tahu tentang kebenaran, memberitakan firman Allah. Jangan main pornografi terus-terusan, nanti bisa jatuh di dalam dosa. Jangan main narkoba, jangan main barang dosa. Ini dikatakan sudah memperoleh tahu kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Kesempatan bisa hilang loh, saudara. Ya, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran, tapi sengaja mempermainkan Tuhan. Di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Karena apa yang tabur orang itu juga akan dituainya. Jangan. Mentang-mentang Tuhan selalu baik, kita mempermainkan Tuhan. Jangan, Bapak Ibu. Justru kesempatan kita dengan kebaikan Tuhan. Ayo, kita sungguh-sungguh cinta Yesus. Kita ingat cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Ya, jangan sampai seperti ini. Firman Tuhan temanya untuk bangsa Israel yang jahat. Betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Oh, luar biasa. Tapi kita kembali sama Tuhan, ya. Tapi asal kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan mau baik, Tuhan baik. Seperti di dalam, ya, saya mau baca Mazmur 103, saudara. Mazmur 103 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang takut akan Dia. Asal kita takut kepada Tuhan, kita mau bertobat kembali sama Tuhan, Tuhan kan ampuni dan Tuhan berkati kita semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca, mari, kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Asal kembali kepada Tuhan, Tuhan maha baik. Tapi jangan seperti ini. Mari kita lihat ini. Ayat 12 sampai 19, demikian firman Tuhan. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetar dengan sangat, demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Coba perhatikan. Yesus adalah sumber kehidupan, sumber air kehidupan. Tapi bangsa Israel mereka meninggalkan Tuhan. 2 kali umatku berbuat jahat. Sudah berkali-kali, saudara. Ya, sudah Tuhan sudah tolong waktu bangsa di Mesir. Sudah banyak mujizat-mujizat pertolongan Tuhan. Keluar dari Mesir masuk dalam tanah perjanjian. Dipelihara sama Tuhan. Dikasih kesehatan, kecukupan. Ya. Tapi mereka banyak mempermainkan Tuhan. Banyak nyakiti Tuhan. Ayat 14 lihat, saudara. Ya. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tampenhes karena mengindul batu kepalamu. Bukan kau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun juga engkau di jalan. Coba nih, Tuhan sudah tuntun setiap kita. Tapi banyak manusia-manusia tidak menghiraukan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Makanya bertobat saya dalam nama Yesus. Saya senang sekali baca firman demi firman. Termasuk Bapak Ibu. Berarti kita makin mengerti karakter Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan. Seperti firman Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa. Jangan kau makan buat baik dan jahat. Kalau kau makan kau akan pasti mati. Demikian juga saya sampaikan firman Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Kalau main-main dengan dosa, rohani kita mati, saudara. Dia bisa bertumbuh, saudara. Karena diterkamlah iblis. Tapi mari kita kembali sama Tuhan. Ayat 18. Dan sekarang
Apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Apa untungnya ke Mesir bicara dunia? Apa untungnya kita kembali kepada dunia? Dikatakan hendak meminum air sungai Nil. Sungai Nil, apa mau minum di situ? Dan apakah untungnya untuk pergi ke Asyur? Hendak minum air sungai Efrat. Kejahatanmu akan mengajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Amin. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kalau sudah firman Tuhan menegur buat kita, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Ya, kenapa? Betapa jahat dan pedihnya nanti, saudara. Kalau sudah Tuhan marah, hati-hati, saudara. Jangan mempermainkan Tuhan. Saya kasih ayat penutupnya. Roma 11:22. Apa kata firman Tuhan? Roma 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap ada dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Jauhkan dari Tuhan. Tidak, Tuhan. Saya tidak mau hidup di luar kemurahan Allah. Tapi kita mau hidup di dalam kemurahan Allah. Yaitu jangan mempermainkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Tuhan sangat cinta kita semua. Kita mau kembali sama Tuhan. Setelah kita sadar bertobat minta ampun sama Tuhan. Aku mau kembali sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman, lihat ini. Dalam Sakarya pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 4. Jangan kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah langkahmu yang buruk dan dari perbuatan yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kalau Tuhan kita kembali sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Ya, Tuhan akan bereskan dan Tuhan akan berkati asal kita mau kembali sama Tuhan. Kata firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan ampuni kita semua. Rumah tangga kita, pekerjaan usaha kita, Dia sanggup memulihkannya. Sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Karena janji Yesus, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kata janji Tuhan kita dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kamu mengaku segala dosa, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan putihkan kita putih seperti salju. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan selalu ampuni. Mari kita kembali kepada Yesus dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu membuka tangan. Haleluya. Marilah datang kepada Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucinta. Haleluya. Dia takkan ingat semua dosa salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berbaring. Sebelum kita tidur, mari berjaga dan berdoa. Kalau kita mungkin ada salah, Bapak Ibu, minta ampun sama Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan rumah tangga kita, pekerjaan, bisnis, semua Dia sanggup. Karena kunci berkat, kunci keselamatan, kunci kehidupan segala-galanya hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan, maka Tuhan akan ampuni. Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.